We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, saya mulai ya, Mbak Putri. Siap. Oke, selamat. Loh, berarti Mas Ari Wulu itu Ari Raharjo. Ya, betul. Betul. Mas Ari Wulu itu tidak pernah menggunakan nama Ari Raharjo. Oh, tapi Raharjo pakainya. Iya, Namanya. bukan pakai. Kalau saya kan karena Putri Raharjo itu saya pilih sebagai nama sosial media saya sebenarnya. Oh, gitu. Di dalam nama lengkap saya tidak ada nama Raharjonya, cuman nama papa saya kan Sabto Raharjo. Oh, gitu. Terus waktu itu pertama kali Facebook keluar itu kan trennya waktu itu menggunakan dua nama pribadi sama nama keluarga. Jadi saya menggunakan nama Putri Raharjo sebenarnya seperti itu karena nama saya kan ada tiga suku kata, Disyana Wulangi Putri. Oh. Jadi biar gampang. Terus saya juga seneng nama Raharjo itu lebih kelihatan Jawa tuh Pak. saya seneng nama Raharjo itu, makanya tuh saya pakai Putri Raharjo. Mas Hari sendiri, Mas Hari sih senengnya pakai nama Ari Wulu. Adik saya itu juga seneng pakai nama Diah Raharjo gitu, seneng. Mama saya juga pakainya Aji Raharjo juga. Untung nggak seneng pakai Gusti Kanjeng gitu ya. Waduh, kabutan itu Pak. Oke, saya mulai. Selamat sore Mbak Putri Raharjo, seorang penari katanya. Nggak mau disebut seniman. Belum tak ganti. Tapi kemarin ingat. Nah, Mbak Putri aktif di Nali Tari. Nali Tari itu artinya apa? Silakan. Nali Tari itu ada dua kata sebenarnya di situ, yaitu nali dan tari. Nali itu kami ambil dari bahasa Jawa yang artinya mengikat, lalu tari itu tari bahasa Indonesia yang kami pengen merujuk pada tarian. Jadi kalau digabungkan itu arti panjangnya terus jadi nali tari ingin berupaya untuk mengikat orang dalam melalui tarian. Nah, kembali ke cerita Anda yang awal-awal itu, sarjana ekonomi masuk ke dalam dunia tari. Itu ya walaupun mungkin terbiasa dengan dunianya ibu ya. Iya. Tapi apa waktu kuliah sudah terjun dalam dunia tari? Ya, saya belajar menari itu dari umur 5 tahun. Berarti nyasar bentar terus masuk lagi gitu ya? Nyasar kemana ya maksudnya? Ekonomi kan? Sebenarnya bukan nyasar sih Pak, tapi memang ingin belajar tentang ekonomi kayak gitu. Iya. Tapi waktu kuliah masih berkecimpung dalam tarian? Oh iya masih. Waktu kuliah saya masih aktif di waktu kuliah saya malah aktif di Yayasan Roro Jonggrang di Prambanan. Terus saya juga masih nari freelance tapi waktu itu. Jadi memang selama masa kuliah itu saya malah tidak mengikuti sanggar tari apapun. Tetapi kalau seandainya ada pementasan, biasanya saya ikut. Nah, kembali ke Nali Tari. Kegiatannya apa itu Nali Tari itu? Kami itu kegiatannya kok Nali Tari itu
latihan menari. Kami biasanya latihan menari itu selama 2 minggu sekali ya, sebelum pandemi ini. Tetapi masuk masa pandemi ini latihannya kami liburkan terlebih dahulu. Lalu juga kami terbiasa pentas, workshop, kolaborasi gitu. Pentas pun kami sudah pentas di event-event skala lokal, nasional, dan internasional. Yang internasional seperti Asiatri waktu itu tahun 2019 kalau tidak salah. Lalu juga di event-event yang diselenggarakan oleh universitas, sekolah, ada juga yang diselenggarakan oleh kementerian di Jakarta. Waktu itu kami pernah ikut di IDF tahun 2018 kalau tidak salah. Dan kami mengirim 3 orang ke Jakarta untuk menari waktu itu. Itu yang kami lakukan. Sampai juga menyediakan bahu untuk curhat seperti itu. Jadi komunitas ini sangat cair, sangat komunal. Memang yang dipilih adalah tari, tetapi kami juga ingin membangun kekeluargaan di dalamnya. Seperti itu. Terus selain itu, selain dalam hal-hal yang berhubungan dengan tari, kami juga membuat dan menjual merchandise, di mana cita-citanya hasil penjualan ini akan kami putar lagi untuk membiayai program-programnya Nali Tari, program-program yang dilakukan sama Nali Tari seperti itu. Wow. Nah, apa bedanya Nali Tari dengan sanggar tari lain? Bedanya Ya. Nali Tari dengan sanggar tari lain itu adalah tidak seperti organisasi tari kebanyakan, bahwa Nali Tari itu terbuka untuk umum, Bapak. Jadi kami tidak hanya menerima penari, dalam hal ini penari profesional, tetapi kami juga melibatkan atau menerima teman-teman yang sama sekali tidak dibayangkan untuk akan menari. Jadi kami juga terbuka untuk ibu rumah tangga mungkin, atau mahasiswa yang sama sekali tidak mempunyai pendidikan tari, juga teman-teman berkebutuhan khusus, itu juga ada, guru-guru, ya kami berusaha untuk menerima itu semua. Dok, apakah kalau bukan penari atau khusus penari biasanya nggak diterima gitu? Mungkin karena gini Pak, selama ini setiap sanggar itu mempunyai, jadi tergantung dari tari apa yang dipelajari di dalam sanggar itu. Ya, kalau di dalam Nali Tari sendiri kami mempelajari tari-tari yang gimana ngomongnya. Jadi gini, kami mengembangkan metode tari inklusi. Jadi Nali Tari itu ada sejak tahun 2013 dan selama 5 tahun ini kami mengembangkan metode tari inklusi ini, di mana dalam satu tarian itu bisa memfasilitasi semua penari yang ada, karena untuk bagi kami yang ada di Nali Tari, semua orang itu bisa menari, dan orang yang ingin menari harus diberi kesempatan gitu. Jadi ketika di dalam Nali Tari itu ada satu tarian yang bisa ditarikan oleh satu orang penari profesional, satu orang ibu rumah tangga, satu orang mahasiswa luar biasa, satu orang pengguna kursi roda mungkin, dan satu orang anak Down syndrome seperti itu. Jadi di Nali Tari kami mencoba memfasilitasi itu dalam satu tarian, inklusivitas itu tercapai. Tarian itu tidak hanya bisa ditarikan oleh orang yang orang tertentu seperti itu. Jadi semua orang bisa menarikan hal itu, kayak gitu, Pak. Tapi tari-tarian ini diciptakan oleh Mbak Putri sendiri? Jadi dengan tari ada koreografernya, Pak, namanya Nurul Jamilah. Dia yang menciptakan tari-tarian ini, dan dia juga yang memutar otak untuk bagaimana caranya tarian ini bisa ditarikan oleh banyak orang.
Jadi memang tariannya khusus, yang menciptakan adalah Nali Tari, bukan jadi bukan tari, contohnya bukan tari tradisi Jawa umpamanya gitu. Tapi seorang penari tradisi Jawa itu bisa menarikan tariannya Nali Tari, bahkan bisa kelihatan karena kalau di Nali Tari itu tariannya itu tidak tidak mengikat satu budaya tertentu. Contohnya kalau seandainya dalam satu tarian itu ada banyak orang, 5 orang, 10 orang, dengan mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda, ketika pentas, ketika perform, ya 10 kebudayaan itu akan kelihatan di dalam panggung. Oke, oke. Nah, ini apa? Saya melihatnya apakah seperti teater juga ya? Bisa seperti Apa teater. pure tarian? Bisa seperti teater. Jadi kalau menggunakan teater ini dalam artian berkarakter, ya. Dalam artian mempunyai menampilkan mimik muka tertentu, iya. Menampilkan cerita tertentu, iya tentu saja. Hanya saja bentuknya tetap tarian. Dalam artian tarian ini adalah penari ini menggerakkan badannya sehingga membuat gerakannya menjadi indah seperti itu. Kalau ditarik lagi ke belakang, sebenarnya metode tari inklusi Nali Tari ini adalah metode yang kami gunakan itu metode tari improvisasi, Bapak. Jadi yang diajarkan pertama kali dalam komunitas adalah bagaimana kamu merasakan dirimu sendiri. Bagaimana kamu melakukan apa yang kamu lakukan sehari-hari seperti itu. Kemudian apa yang kamu lakukan sehari-hari itu akan digerakkan dengan ajaran tari. Maksudnya ajaran tari, kalau seandainya contohnya ada seorang bartender di komunitas nari tari dan dia ikut juga menari. Gerakan dia akan seperti ini. Kalau seandainya dia bilang, aku biasanya bergerak menggerakkan tangan. Oke, menggerakkan tangan seperti ini. Tapi begitu kamu menari, tidak cukup menggerakkannya seperti ini, tetapi harus terus diberikan seperti itu. Jadi makanya tariannya itu akan berbeda setiap kali pertunjukan, akan berbeda setiap kali tergantung siapa penarinya. Gitu. Yang ditekankan oleh Nurul sebagai koreografer di sini adalah cerita tarian itu. Contohnya ada satu tarian berjudul Kalang. Kalang itu menceritakan tentang kehidupan manusia dari sejak dia lahir sampai dia tidak ada lagi, sampai dia kembali lagi ke bumi. Itu diceritakan. Dan ketika yang menarikan itu adalah seorang bartender, dia akan lebih banyak menggerakkan tangannya. Bagaimana dia melakukan pekerjaan dia sehari-hari, tetapi diperindah dengan gerakan tarian seperti itu. Ketika tarian itu ditarikan oleh seorang anak Down syndrome dan dia mempunyai minat yang cukup besar terhadap K-pop waktu itu, dia akan lebih banyak menari dengan hentakan-hentakan seperti itu. Tetapi dia tetap menceritakan bagaimana dia pandangan dia atau kepemahaman dia tentang orang yang lahir, kemudian dia masih kecil, belajar berjalan, terus akhirnya mati, itu seperti apa gitu, tetap akan kelihatan di situ. Jadi memang terkadang satu tarian Nali Tari itu walaupun judulnya sama, musik pengiringnya sama, ceritanya sama, tetapi kadang ketika ditarikan oleh penari yang berbeda, kesan yang didapat juga akan berbeda juga, seperti itu, Bapak. Nah, selain Nali Tari, apakah ada sanggar lain yang menerima ABK? Ada sepertinya, tetapi gini, setahu kami di Nali Tari, sanggar ini mengkhususkan murid yang diterima.
Contohnya begini ya Pak, sejauh ini yang kami tahu, orang tuli pasti akan menari dengan orang tuli. Orang berkursi roda pasti akan menari dengan orang berkursi roda. Jadi kotak-kotaknya itu tetap jelas. Karena penyampaian atau materinya itu disesuaikan dengan satu kebutuhan tertentu ini. Tetapi di nali tari tidak seperti itu. Teman-teman berkebutuhan khusus bisa menari dengan penari profesional, bisa menari dengan mahasiswa yang memang belajar menari, dan bisa juga menari dengan siapapun itu gitu. Dan oleh karena itu kami ya memang sebelum 5 tahun ini kami banyak sekali belajar, ikut seminar tari, workshop dengan berbagai macam penari. Kami tetap mengejar bagaimana caranya ketemu dengan Mbak ini, ketemu Mas ini, terus ngobrol. Nek karo bocah koyong ini kalau dengan anak seperti ini harus treatmentnya seperti apa. Dan itu tidak hanya di dunia tari saja, tetapi kami juga ngobrol dengan teman-teman yang mempelajari tentang pendidikan luar biasa seperti itu. Jadi kami merangkum itu semua dan mengembangkan metode tari inklusi nali tari ini. Dan sampai sejauh ini kami satu-satunya yang berani menggabungkan bermacam-macam teman-teman ini dalam satu tarian. Kalau yang lain itu karena ya itu tadi mungkin karena jenis tariannya yang berbeda, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya waktu itu. Kalau nali tari tidak seperti itu, makanya Nurul sebagai koreografer itu dia jadi bahkan setiap latihan itu berbeda Bapak, menarinya berbeda. Ketika pentas juga akan berbeda, jadi ada kejutan-kejutan seperti itu. Ada saat-saat Nurul sudah membuat cita-cita nanti tariannya menggunakan kain putih sebesar 5 meter dan semua 5 orang penari itu akan ada di dalamnya. Tetapi ada 1-2 penari yang tidak bisa melakukan itu. Dia harus berpikir ulang bagaimana caranya ini harus tetap jalan dengan 2 atau 3 penari ini tidak ada di dalam kain. Kalau seandainya Nurul tidak berdamai dengan cita-cita itu, selesai sudah. Tidak ada, karyanya itu tidak jadi. Makanya terus ini bagaimana caranya kita menyesuaikan tarian sehingga bisa membuat semua orang yang ada di dalamnya nyaman dan orang yang menikmatinya pun jadi juga ikut nyaman kayak gitu. Oke, jadi changeable ya, berubah setiap saat. Ya. Nah, lebih ke adaptasi sih Pak, adaptasi. Apa yang dilihat dan dirasakan Mbak Putri sewaktu memutuskan untuk memulai proyek Nali Tari ini, Mbak? Nali Tari itu ada 4 orang Bapak yang membuat, saya dan 3 orang teman yang lain, yaitu Tiara Brahmarani, Nurul Jamilah, dan Yohana Wida. Kami bersama-sama itu ingin menciptakan ruang yang aman untuk siapa saja menari. Dan bagi kami, orang yang ingin menari harus diberi kesempatan. Kami berempat ini punya kebudayaan, latar belakang budaya yang berbeda. Latar belakang budaya keluarga yang beda, latar belakang pendidikan juga berbeda. Cara pandang itu juga berbeda. Dan kesamaan kami itu adalah kami nerimo. Kami menerima perbedaan itu, kami menerima. Dan seiring berjalannya waktu, kami berempat itu menemukan keindahan atau perasaan yang sejuk gitu ketika menari dengan banyak orang gitu. Tidak harus menari dengan ini, harus menari dengan itu gitu, tidak. Orang-orang yang tulus ingin menari, orang-orang yang punya passion di situ itu perasaannya jadi lebih terasa di kami ketika menari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alasan yang lain adalah mungkin karena metode tari inklusi nali tari ini memang belum ada. Metode tari inklusi itu belum ada di masyarakat sekarang ini. Dan itu tadi, kami banyak ngobrol, banyak ikut ke sana ke sini, tukar pendapat, tukar pikiran gitu, dan membuat ternyata memang belum ada.
metode seperti itu tuh memang belum ada. Makanya terus kami ingin membuat ini gitu. Dan selama 5 tahun ini dan sampai sekarang kami memang masih mengembangkannya. Itu kami sudah membuat lebih dari 10 tarian, sudah lebih dari 50 penari yang terlibat. Jadi mungkin bisa dibilang keinginan untuk menghubungkan banyak orang itu menjadi alasan kami kenapa kami ingin membuat tari tari ini. Nah, berkali-kali inklusivitas ya, inklusi itu menjadi kata favorit Anda. Saya masih berpikir antara inklusif dan eksklusif ya. Nah, Mbak Putri, apakah ada pengalaman buruk dengan eksklusivitas sehingga Anda menggunakan inklusivitas? Nggak ada, Bapak. Tidak ada. Oh, nggak ada. Nah, inklusivitas itu apa sih sebetulnya yang Iya. dimaksud itu? Dalam sabu. Jadi tidak ada saya dan entah mungkin, tapi mungkin memang beberapa teman dari 3 orang teman ini ada yang merasakan itu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak pernah merasakan eksklusivitas itu seperti apa. Dan menurut saya inklusivitas itu adalah kemampuan untuk memahami sekeliling dan bagaimana menyesuaikan diri dengan sekeliling tersebut. Bagaimana pada akhirnya saya tidak kehilangan identitas diri saya dan tidak menjatuhkan atau menghilangkan identitas orang lain. Itu inklusivitas bagi saya. Dan itu yang terlihat di setiap karya nari tari. Bagaimana kami membuat nyaman semua orang yang ada di dalamnya, entah itu sebagai penari ataupun sebagai partisipan dalam komunitas, karena memang yang ada di nari tari, yang terlibat dalam nari tari itu memang tidak hanya melulu menari, tapi ada juga yang aku ingin ada di nari tari tetapi tidak sebagai penari, bisa enggak ya? Oh bisa, tentu saja. Jadi Berarti saya bisa ikut ya? Oh tentu saja Bapak, langsung saja datang ke Mantri Gawen, siap pokoknya. Itu bisa saja terjadi. Jadi memang perbedaan itu menjadi hal yang wajar di nari tari, bahkan harus ada, memang harus ada. Dan sikap menghargai, toleransi, terus saling peduli itu kelihatan sekali di setiap karya. Bagaimana aku harus paham bahwa aku tidak menari sendiri. Aku harus paham bahwa di samping kananku tuh ada orang lain yang dia ingin menari, tetapi dia tidak tahu kapan harus jengkeng. Dia tidak tahu kapan harus berdiri, aba-aba itu dia tidak paham. Aku harus punya kepekaan tersendiri terhadap orang ini bahwa dia harus dijawil umpamanya. Dia harus dijawil kalau saatnya berdiri, atau dia harus ditepuk pundaknya kalau seandainya dia harus duduk umpamanya seperti itu. Jadi proses-proses seperti itu yang ada di nari tari, dan itu yang membuat kami kaya di sini. Ini seperti revolusi sebetulnya. Revolusi gimana Bapak? Revolusi tari. Tidak berdasarkan hafalan, tapi kita bisa Oh iya, tentu saja Bapak. jawil iya, gitu ya. Iya, tapi kalau hafalan itu sudah pasti ada Bapak, hafalan, tapi bukankah lebih baik memahami daripada menghafal saya? Begitu juga di nari tari. Para penari ini diberitahu untuk kamu mendingan paham dengan tarian ini. Kamu paham apa cerita tari ini dan paham harus ngapain gitu, daripada kamu menghafal. Kalau seandainya tidak hafal itu tidak masalah. Memang terus ada teman lain yang hafal dan tidak boleh menjaga kira orang lain. Jaga kira itu apa bahasa Indonesia Pak? Tergantung. Kalau tergantung sama orang lain itu tidak boleh. Tetapi kamu harus paham. Di nari tari itu latihannya itu awal kali bertemu itu duduk melingkar bersama-sama, ngobrol. Aku pengen apa, aku bisanya apa. Dan ketika menari yang dipergunakan itu adalah kebetulan memang di nari tari itu tidak ada teman, semua bisa melihat. Jadi pergunakan matamu, pahami kalau seandainya
memang sudah waktunya berdiri, lihat sekelilingmu. Ada yang berdiri, ya kamu ikut berdiri. Ada yang duduk, kamu ikut duduk. Kamu tidak mau berdiri, oke, tidak apa-apa, duduklah di samping, lihat dulu teman-temannya. Nanti ada suatu saat dia ini akan tiba-tiba berdiri sendiri dan ikut menari gitu. Itu sampai seperti itu prosesnya. Jadi penonton akan diberi pengalaman-pengalaman itu juga, akan diberi pengalaman bahwa mendengarkan, melihat, peka dengan orang lain kanan kiri itu sangat penting juga, dan hal-hal seperti inilah yang ingin kami sampaikan juga. Oke, mulai mengerti saya. Memang biasanya kalau kami ada di acara seminar atau ngobrol bersama gini nih, biasanya kami terus langsung lebih sedikit bicara, Bapak, karena lebih enak menunjukkan dengan tarian, lebih enak menunjukkan dengan gerakan, karena kalau dengan berbicara kadang-kadang penyampaiannya itu mungkin yang tidak sampai. Oke, ini Bu Lucy mengatakan komunitas tari inklusi itu semua bisa menari tanpa membedakan antara penari disabilitas dan non-disabilitas. Jadi semua bisa dan boleh bergabung. Oke, ketika kamu ketemu tanda titik, maka kamu harus putar balik. Karena tanda titik nggak mengizinkan untuk lanjut. Puisi atau tulisan ini panjang sekali. Nah, kapan kita tahu titik itu adalah titik, Mbak Putri? Silakan. Oh, kapan kita tahu titik itu? Ini tulisan Anda? Oh, bukan. Oh, bukan. Oke. Tapi dari sudut pandang Nalitari saya bisa sedikit menjelaskan ini, Bapak. Silakan. Mungkin yang lebih penting itu adalah harus putar baliknya. Sama halnya seperti mencari jalan. Kalau seandainya kamu tersesat, ya dan tidak menemukan jalan lagi di jalur itu, ya sudah, tidak masalah. Kita cari jalan baru, kita bikin peta baru seperti itu. Terus bagaimana caranya, bagaimana tahu kapan kita tahu harus berhenti gitu, atau bagaimana bentuk titiknya itu. Kalau kita tahu titik itu, mungkin setiap orang pasti akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Itu tergantung di setiap orang. Tidak bisa disamakan di semua orang. Titik itu seperti ini, atau kamu harus berhenti ketika itu begini, itu nggak bisa. Disinilah justru masyarakat inklusi itu diperlukan. Bagaimana lingkungan memahami dan menyesuaikan setiap orang yang berbeda-beda itu. Itu yang terjadi di Nalitari, Bapak, selama ini. Bagaimana kami harus berdamai dengan apa yang seharusnya kami pengen, tapi nyatanya tidak jadi. Kami harus merubah atau mengurangi atau menambah itu sehingga itu bisa berjalan. Itu yang selama ini kami lakukan, dan di sini kami sangat belajar tentang itu. Tidak hanya kami berempat sebagai founder, tetapi juga teman-teman yang terlibat di dalamnya. Bagaimana kami tidak boleh atau jangan mengkotak-kotakkan lingkungan. Ada saat-saat harus menyesuaikan diri seperti itu. Jadi memang, halo. Ada anak saya, Pak. Jadi memang kalau memang harus berhenti, ya berhenti, tidak apa-apa. Putar balik, ya putar balik, tidak apa-apa. Jangan memaksakan seperti itu. Semua itu pasti akan ada jalannya. Begitu juga dengan menari. Orang yang ingin menari tapi tidak bisa diterima di sanggar tari manapun itu, ya enggak usah khawatir, bikin aja tarian sendiri. Gitu. Kalau nggak ada sanggar, ya bikin sanggar sendirilah. Gitu. Bawaannya seperti itu. Jangan sampai apa yang kamu punya atau apa yang kamu tidak punya itu jadi hambatan gitu. Justru hal-hal seperti inilah yang memperkaya dirimu sendiri. Bagaimana caranya kamu untuk berpikir, aku punya ini, aku harus apa dengan ini, seperti itu.
Jadi putar balik itu dan kembali lagi dengan lebih kuat itu lebih bagus. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa masuk nali tari ya bikin ya, nali tari tandingan gitu ya. Nggak mungkin Pak, nggak bisa masuk nali Oh, nggak tari, oh mungkin. nggak mungkin. Taruhan saya, siapa yang nggak bisa? Ngomong sama saya Pak, yang berani nolak di nali tari ngomong sama saya. Nggak mungkin itu. Iya, karena Oke. dari anak usia berapa tahun dia itu ya? 7 tahun sampai ibu-ibu yang sudah berusia lebih dari 50 tahun itu ada. Itu dari segi usia. Dari dari segi ketubuhan itu juga ada semua. Penari profesional juga ada, memakai kursi roda juga ada, teman-teman Down syndrome juga ada. Terus teman-teman tuli juga ada. Semuanya ada Pak di nali tari itu. Makanya tantangan yang ada di nali tari itu bagaimana caranya teman-teman ini memfasilitasi teman-teman ini untuk bisa menari bersama itu Wah, saja. koreografernya yang Iya, itu nggak koreografinya tuh boleh gila. Oh, enggak boleh itu. idealistik ya. Enggak boleh, tidak boleh. Bahkan ketika dia harus Nurul itu lulusan Universitas Tari, Bapak. Dan dia harus sangat-sangat berdamai, dia harus sangat-sangat ngobrol dengan dirinya sendiri. Aku ki pengennya ki rampak, aku inginnya ini bergerak bersama. Tangan ke atas, terus ngiting, kakinya diangkat, tapi ketika bertemu dengan beragam orang, beragam penari di nari tari, ada beberapa orang yang tidak bisa melakukan itu. Jadi dia harus memutar otak gimana caranya ragam ini tetap ada, rampak ini tetap ada, tarian ini tetap ada, tetapi ada 1-2 orang yang tidak bisa mengangkat kaki setinggi teman yang lain. Itu yang harus dia pikirkan. Dan saya pribadi sebagai temannya salut sekali dengan dia. Dia mampu mewujudkan itu gitu. Wah, bangga sekali lah pokoknya saya sama dia Pak. Monggo toh Pak kalau ke Jogja mampirlah ke nari Harus. tari. Oke. Terima kasih Mbak Putri atas sharing-nya, Sami-sami Bapak. atas waktunya. Wow, ini gebrakan sebetulnya ya. Semua orang bisa diterima gitu. Tidak harus spesifik tari apa gitu. Iya, iya, iya. Ya, sangat-sangat terbuka sekali ini. Iya, sangat Ya, terbuka. sangat universal. Ya. Oke, terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Kita Sami-sami Bapak. ketemu di Jogja. Iya, Yeah. kami tunggu. Siap, matur nuwun. Monggo, Yeah. matur sembah nuwun. Terima kasih. Ibu Putri, ilmunya luar biasa. Weh, saya belajar dari Om Iwan ini, jangan salah ya. Mungkin Mas Toyo saya ngasih sedikit aja. Oh, udah sampai rumah? Bahwa ini merupakan udah. Oke. Ini revolusi memang benar kemarin kakaknya Ari Wulu yang menghargai perbedaan. Tapi di sini saya kembali ke bagai apa sih seni, bahwa seni itu ekspresi. Nah, di sini Di Putri sangat peka terhadap perbedaan dan perbedaan ekspresi satu orang ke orang yang lain. Dan kalau saya bilang ini sebuah tari kontemporer, karena tari gerak, ruang, dan waktu. Semua orang bisa bergerak dalam sebuah ruang dan batasan waktu tertentu, dan ini sifatnya ekspresi sangat pribadi. Ini menurut saya inklusi, tapi ada tempat sebagai eksklusi. Ini luar biasa, manakala ya ini kontemporer itu ini punya pribadi dan tidak akan sama di tempat lain, ruang lain, waktu yang ini kontemporer banget, itu luar biasa. Saya banyak belajar ini tadi di jalan, tak rungok kayak nganti yang abangnya tak terabas. Oke, gitu Mas. Matur nuwun. Ini mungkin luar biasa, matur nuwun. Mungkin kalau di seni rupa ini lebih abstrak ya. Jadi hanya ya itu jenisnya mungkin abstrak mungkin Pak kalau di seni rupa. Kita tidak tahu. Rilis juga bisa Pak, karena apa? di Rilis.
liris itu juga ada, karena di tipe-tipe tari, untuk tari tari kita ngomong tari tradisi maupun tari modern itu, tipe tari, liris yang sesuai dengan lirik sesuatu. Kalau ini lirisnya liris pribadi masing-masing bisa, kalau dikatakan lari ke abstrak, juga bisa, tapi ini jelas temanya jelas. Karena Dek Putri tadi bilang tema yang sama, misalkan bangun tidur terus apa-apa, tapi mengekspresikannya akan lain-lain. Ini merupakan sesuatu yang ya kontemporer karena pribadi. Kalau saya kontemporer itu pribadi, bukan keakuan, tapi makanya eh, Simbah atau Mas Sabto itu juga kontemporer banget gitu. Karya-karya musiknya kontemporer sekali, Pak. Iya, Ya. iya, iya. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Ya, thank you, Dek Putri. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Mbak Putri. Matur nuwun Terima Bapak kasih Tara. Mbak Lucy, Pak Paul Medan.